Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa harus memulai semuanya dari awal? Setelah begitu banyak waktu yang kamu habiskan, setelah begitu banyak tenaga yang kamu keluarkan, setelah begitu banyak harapan yang kamu bangun, tiba-tiba semuanya berubah. Apa yang dulu kamu miliki tidak lagi ada. Apa yang dulu kamu banggakan perlahan menghilang. Apa yang dulu terasa pasti kini menjadi penuh ketidakjelasan. Dan sekarang, kamu berdiri di sebuah titik yang terasa asing, seolah-olah hidup memintamu kembali ke garis awal. Banyak orang merasa takut ketika berada di fase ini. Takut karena merasa tertinggal, takut karena merasa gagal, takut karena harus mengulang semuanya dari nol. Lalu hati mulai berbisik, "Ya Allah, apakah aku harus memulai lagi? Apakah semua perjuanganku selama ini sia-sia? Apakah aku masih bisa bangkit setelah kehilangan begitu banyak hal?" Jika hari ini kamu sedang berada di titik itu, maka dengarkanlah video ini sampai selesai. Karena bisa jadi memulai dari nol bukanlah akhir dari perjalananmu. Bisa jadi itu adalah awal dari babak baru yang jauh lebih baik yang sedang Allah siapkan. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, memulai dari nol bukan berarti kamu tidak memiliki apa-apa. Banyak orang salah memahami arti memulai dari nol. Mereka berpikir bahwa memulai dari nol berarti kehilangan segalanya. Padahal tidak. Jika hari ini kamu harus memulai kembali, kamu tidak benar-benar kembali ke titik awal. Karena kamu membawa pengalaman, membawa pelajaran, membawa kebijaksanaan, membawa kekuatan yang tidak kamu miliki sebelumnya. Mungkin hartamu berkurang, mungkin posisimu berubah, mungkin keadaanmu berbeda. Namun dirimu hari ini tidak sama dengan dirimu yang dulu, dan itu adalah modal yang sangat berharga. Yang kedua, Allah sering membangun sesuatu yang lebih baik setelah kehancuran. Coba perhatikan kehidupan. Seringkali sesuatu yang baru tumbuh setelah sesuatu yang lama berakhir. Tanah dibajak sebelum ditanami, bangunan lama dibongkar sebelum dibangun kembali, pohon dipangkas agar tumbuh lebih kuat. Begitu pula kehidupan manusia. Ada saat ketika Allah mengizinkan sesuatu runtuh, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Meskipun saat ini kamu belum melihatnya. Yang ketiga, jangan mengukur dirimu dari apa yang hilang. Salah satu kesalahan terbesar saat mengalami kemunduran adalah menganggap nilai diri ikut hilang bersama apa yang hilang. Ketika kehilangan pekerjaan, seseorang merasa dirinya gagal. Ketika kehilangan usaha, seseorang merasa dirinya tidak berguna. Ketika kehilangan hubungan, seseorang merasa dirinya tidak layak dicintai. Padahal semua itu tidak menentukan siapa dirimu, karena nilai dirimu tidak berasal dari apa yang kamu miliki. Nilai dirimu berasal dari siapa dirimu di hadapan Allah. Yang keempat, banyak keberhasilan besar dimulai dari titik terendah. Jika kita melihat perjalanan banyak orang, kita akan menemukan pola yang sama. Mereka pernah jatuh, mereka kehilangan, pernah gagal, pernah harus memulai dari awal. Dan justru dari titik itulah lahir kekuatan yang mengubah hidup mereka. Karena titik terendah sering menjadi tempat seseorang menemukan dirinya yang sebenarnya. Tempat seseorang belajar bergantung kepada Allah. Tempat seseorang menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Yang kelima, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mengangkat hambanya. Ketika manusia melihat jalan buntu, Allah melihat banyak jalan. Ketika manusia melihat kehilangan, Allah melihat peluang. Ketika manusia melihat akhir, Allah melihat awal yang baru. Karena kekuasaan Allah tidak terbatas oleh keadaan, tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh kegagalan masa lalu, dan tidak terbatas oleh apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Maka jangan pernah berpikir bahwa hidupmu sudah selesai, karena Allah mampu mengubah keadaan dalam cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Yang keenam, jangan malu memulai kembali. Ada orang yang sebenarnya mampu bangkit,
namun mereka terhalang oleh rasa malu. Malu karena harus memulai lagi, malu karena tidak lagi berada di posisi yang sama, malu karena takut dinilai orang lain. Padahal tidak ada yang memalukan dalam memulai kembali. Yang memalukan adalah menyerah sebelum mencoba. Karena setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, dan Allah tidak pernah menilai seseorang dari seberapa sering ia jatuh. Allah melihat seberapa sungguh ia bangkit kembali. Yang ketujuh, kegagalan bukan lawan dari keberhasilan. Banyak orang menganggap kegagalan sebagai kebalikan dari keberhasilan. Padahal seringkali kegagalan adalah bagian dari keberhasilan itu sendiri. Karena melalui kegagalan manusia belajar, melalui kegagalan manusia bertumbuh, melalui kegagalan manusia menjadi lebih bijaksana. Dan tanpa proses itu banyak keberhasilan tidak akan pernah lahir. Karena itu jangan melihat kegagalan sebagai musuh, lihatlah sebagai guru yang sedang mengajarkan sesuatu. Yang kedelapan, Allah sedang mengajarkan ketangguhan. Saat semuanya berjalan lancar, kita tidak pernah tahu seberapa kuat diri kita. Kekuatan baru terlihat ketika ujian datang. Ketangguhan baru terlihat ketika hidup menjadi sulit. Dan mungkin saat ini Allah sedang menunjukkan kepadamu bahwa dirimu lebih kuat daripada yang kamu kira. Bahwa kamu mampu bertahan, mampu bangkit, mampu melanjutkan hidup meskipun keadaan tidak mudah. Yang kesembilan, jangan terlalu sibuk melihat masa lalu. Saat harus memulai dari nol, godaan terbesar adalah terus melihat ke belakang, terus memikirkan apa yang hilang, terus menyesali apa yang terjadi, terus mengingat masa-masa yang sudah berlalu. Padahal hidup bergerak ke depan, dan masa depan tidak akan terbuka jika kita terus tinggal di masa lalu. Belajarlah dari masa lalu, namun jangan jadikan masa lalu sebagai tempat tinggal. Yang ke-10, Allah bisa membuka pintu yang lebih besar. Mungkin hari ini kamu kehilangan satu pintu, namun siapa yang tahu bahwa Allah sedang menyiapkan pintu yang lebih besar. Mungkin kamu kehilangan satu kesempatan, namun siapa yang tahu bahwa kesempatan yang lebih baik sedang menunggumu. Karena apa yang Allah siapkan seringkali jauh melampaui apa yang kita bayangkan, asalkan kita tetap percaya dan terus melangkah. Yang ke-11, jangan membandingkan awalmu dengan puncak orang lain. Saat memulai kembali, seringkali kita melihat orang lain yang sudah jauh di depan, lalu hati merasa kecil, merasa tertinggal, merasa tidak mampu, padahal itu tidak adil. Karena kamu sedang melihat puncak perjalanan mereka, sementara kamu sedang berada di awal perjalananmu. Fokuslah pada langkahmu sendiri, karena Allah tidak meminta kamu menjadi orang lain. Allah hanya meminta kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang ke-12, setiap langkah kecil tanpa tetap berarti. Kadang kita meremehkan langkah kecil karena hasilnya belum terlihat. Padahal setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setiap pohon besar bermula dari benih kecil. Setiap bangunan megah dimulai dari satu batu pertama. Dan setiap perubahan hidup dimulai dari satu keputusan untuk tidak menyerah. Maka, jangan meremehkan langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Yang ke-13, akan ada hari ketika kamu bersyukur pernah memulai lagi. Hari ini mungkin terasa berat, mungkin terasa memalukan, mungkin terasa melelahkan. Namun suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kamu akan bersyukur karena tidak menyerah. Bersyukur karena berani memulai lagi. Bersyukur karena tetap percaya kepada Allah ketika semuanya terasa sulit. Dan pada saat itu kamu akan menyadari bahwa titik terendah bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Yang ke-14, Allah lebih besar daripada semua masalahmu. Apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, ingatlah satu hal, masalahmu besar, namun Allah jauh lebih besar. Kehilanganmu berat, namun kekuasaan Allah lebih besar. Jalanmu terlihat sulit, namun pertolongan Allah jauh lebih luas. Maka jangan fokus pada besarnya masalah,
fokuslah pada kebesaran Allah. Yang ke-15, katakan kepada hatimu untuk berani memulai lagi. Jika hari ini hidup memintamu memulai dari awal, pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku mungkin kehilangan banyak hal. Aku mungkin harus memulai kembali. Aku mungkin belum mengetahui bagaimana akhirnya. Tetapi aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau mampu mengangkatku kembali. Aku percaya bahwa tidak ada perjuanganmu yang sia-sia. Aku percaya bahwa bersamamu aku bisa bangkit lagi." Biarkan kalimat itu menjadi sumber keberanian baru dalam jiwamu. Jangan takut memulai dari nol, karena nol bukanlah kehancuran. Nol adalah ruang kosong tempat Allah bisa menuliskan cerita yang baru. Dan seringkali kisah yang paling indah lahir setelah seseorang berani bangkit dari titik terendahnya. Maka jangan malu, jangan putus asa, jangan menyerah, karena Allah masih memegang hidupmu, dan selama Allah bersamamu, selalu ada harapan untuk memulai kembali. Jika hari ini kamu merasa harus memulai dari awal, jangan melihatnya sebagai hukuman. Lihatlah sebagai kesempatan. Kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menjadi lebih kuat, dan kesempatan untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu dengan cara yang luar biasa. Tetaplah melangkah, tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, karena Allah mampu mengangkat seseorang dari titik terendah menuju tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa tidak ada titik terendah yang terlalu dalam bagi Allah, dan tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk diperbaiki olehnya. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa, subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah menguatkan langkahmu, menghilangkan rasa takutmu, dan membuka jalan-jalan kebaikan yang akan mengangkatmu menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.